Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Dwi Putri Ramadhani. Saya berasal dari kelas 3A Pagi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini mengikuti UAS kurikulum pendidikan. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa pembelajaran bahasa Inggris, tentang menyapa, berterima kasih, meminta maaf, dan sebagainya. Oke, mari kita mulai saja. Good morning student, saya akan menyampaikan materi tentang menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf dalam bahasa Inggris. Jadi, yang pertama itu tentang menyapa, atau biasa orang menyebutnya greeting. Kita sebagai makhluk sosial pasti sering menyapa orang lain kan? Kalau dengan bahasa Indonesia, saya yakin kalian sudah handal banget nih untuk melakukannya. Tetapi, tahukah kalian cara menyapa dalam bahasa Inggris? Pada dasarnya kamu bisa menyapa orang dengan dua cara, formal atau informal. Apa saja sih perbedaannya? Yuk disimak. Berikut ini merupakan kata-kata yang sering dipakai untuk sapaan formal. Yang pertama, hello atau halo. Yang kedua, good morning, good afternoon, good evening. Dan yang ketiga, how are you? Apa kabarmu? Dan how are you doing? Apa kabar juga? How is everything? Bagaimana kabar semuanya? Contoh penggunaan kata-kata di atas seperti berikut ini. Good morning, Mr. B. My name is A. Pleasure to meet you. Oh, hello there, Mr. A. No, not pleasure in mine. How are you? Yang artinya adalah, selamat pagi, Pak B. Nama saya A, senang bisa bertemu dengan Anda. Oh, halo Bu A. Saya yang senang bisa bertemu Ibu. Apa kabar Bu? Selain itu kamu juga bisa menggunakan kata-kata di bawah ini jika kamu sudah lama tidak bertemu dengan orang ini. It has been too long. Sudah lama sekali tidak bertemu kamu. It has been a long time. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. What have you been up to all this time? Apa yang kamu lakukan selama tidak bertemu? It's always a pleasure to meet or see you. Selalu menyenangkan bertemu atau melihatmu. How long has it been? Udah berapa lama kita tidak bertemu ya? I'm so happy to see you again. Aku senang sekali bisa bertemu dengan kamu lagi. Contoh penggunaan kata-kata tersebut ialah, hello Mr. B, it has been a long time. How are you? Indeed, Mr. A, it has been a lot too long. I am fine. How are you doing? Same old. Yang artinya adalah, hai Pak B, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Benar Bu A, sudah terlalu lama kita tidak bertemu. Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Sama saja seperti dulu. Menyapa secara informal, greetings merupakan sapaan yang biasa dipakai dalam keadaan atau acara yang tidak resmi. Biasanya dipakai untuk percakapan bersama sahabat atau teman yang sudah kita kenal. Selain itu, kita juga bisa memakai sapaan ini untuk memulai percakapan dengan orang baru kita kenal dengan syarat acaranya tidak resmi. Berikut ini merupakan beberapa contoh kata yang biasa dipakai untuk informal greeting. Hi, what's up? Apa kabar? How are things? Good to see you. Senang bisa bertemu denganmu. How's life? Bagaimana keadaanmu? Di bawah ini merupakan percakapan menggunakan kata-kata di atas. Hi, the name is He. Good to see you. Hai, nama saya Si. Senang bertemu dengan kamu. Heidi, what's up? Heidi, apa kabar? I'm good man, saya baik-baik aja nih. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya adalah berpamitan atau goodbye. Kalimat sapaan dan berpamitan yang sering digunakan adalah hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, selamat pagi atau selamat sore, selamat malam. How are you? Apa kabarmu? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. It's good to see you again. Senang bertemu kamu lagi. This is my colleague Andrea. Kenalkan kolega, ini nama Andrea. Where to work?
Di mana kamu bekerja? What do you? Apa pekerjaanmu? Untuk mengakhiri percakapan Anda bisa mengucapkan bye, goodbye, take care, hati-hati, until next time, sampai bertemu lagi, see you, sampai nanti, see you soon, sampai bertemu lagi, keep it touch, tetap berhubungan ya, talk to you later, nanti ngobrol lagi ya. Cara menyapa dan berpamitan dalam bahasa Inggris, hi Sam, nice to see you again. Hi Lolly, it's nice to meet you too. By the way, where are you going? I am going to library. I need some books to finish my tasks. Oh great, I'm going to library too. But I'm still waiting for Sarah. Well, see you there soon. See you there. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya tentang mengucapkan terima kasih atau thank you. Bahasa apapun yang kita gunakan untuk berbicara ada 3 kata yang harus Anda ingat dan ucapkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama adalah kata maaf, kedua kata tolong dalam bahasa Inggris, dan terakhir adalah kata terima kasih. Ketiga kata ini sangat penting untuk Anda katakan. Ketiga kata ini juga sekaligus sebagai bentuk tata krama yang harus selalu Anda ingat. Kita akan membahas mengenai salah satu dari 3 kata tersebut, yaitu terima kasih. Biasanya kita mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan pertolongan atau sesuatu dari orang lain. Saat Anda dibantu tengah kesusahan, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu Anda. Banyak cara yang bisa Anda sebutkan untuk mengatakan terima kasih. Setidaknya ada 5 frasa atau kata yang bisa Anda gunakan untuk mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Yang pertama, thanks a lot, thanks very much, thank you very much, and thank you so much. Pasti banyak dari kalian yang sudah familiar dengan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris di atas. Frasa di atas bisa digunakan untuk mengucapkan terima kasih dengan sopan. Kata-kata di atas merupakan kata-kata yang umum diucapkan dalam mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris. Contoh kalimatnya ialah thanks a lot for making me happy. Thanks very much for help me do this homework. Thank you very much for bringing my bed. Thank you so much for believing what I said. Yang kedua, much obligate. Kata much obligate digunakan pada situasi formal untuk seseorang yang telah membantu Anda. Artinya kurang lebih sama seperti thank you so much. Contoh kalimatnya ialah Tony told Anton that he was much obliged for Anton's teamwork. I'm much obliged for your help all these times. You was much obliged when you decide to come back and pick her up. Yang ketiga ada cheers. Cheers merupakan ungkapan terima kasih kepada seseorang dan sering digunakan dalam British English seperti di Inggris atau Australia. Cheers digunakan secara informal, jadi pastikan jangan gunakan cheers untuk orang yang belum Anda kenal dengan baik. Contoh penggunaan kata cheers dalam sebuah kalimat ialah you can take the fruit as many as you want. Oh ya, cheers. Yang keempat, many thanks. Dalam email ataupun surat, ungkapan many thanks dapat digunakan untuk mengucapkan terima kasih dengan cara atau bahasa yang lebih formal. Contohnya, many thanks for your attention. Many thanks for the letter you give me. Yang kelima, you have saved my life. Plus, I owe you one and owe you big time. Kata ini bisa Anda gunakan atau ucapkan untuk mengatakan terima kasih kepada teman atau rekan dekat Anda. Karena ucapan ini lebih bersifat informal sehingga lebih cocok jika diucapkan untuk teman Anda. Walaupun demikian, ucapan ini juga dapat Anda ucapkan untuk seseorang yang telah menolong Anda. Contoh kalimatnya adalah you have saved my life because you bring the key. I owe you big time. I don't know what will happen if you don't come right on time. You saved my life. I owe you all my life. Itulah dia beberapa cara untuk mengungkapkan terima kasih dalam bahasa Inggris.
Untuk menjawabnya juga ada beberapa kata yang dapat Anda gunakan. Kata-kata tersebut adalah no problem. Contoh, hey, can you bring some food here? We're running out of snack. Thank you in advance. Sure, no problem. My pleasure, it is a pleasure. Contohnya, Jonas, thank you so much for helping me earlier. Sure, it's a pleasure to help you. Don't mention it. Contohnya, Glenn, thank you so much for coming. I don't know to call. You saved my life. I owe you big this time. Relax. Don't mention it. You're welcome. Contohnya, thank you for helping me arrange this party. I don't know what will happen if it's not for you. Sure, you're welcome anytime. Terus, hey, thank you for giving me this cake. I think no one remember my birthday. I'm so touched. Sure, anytime. Mengetahui cara meminta maaf merupakan bagian yang penting dalam hidup kamu. Tidak takut meminta maaf menunjukkan bahwa kamu orang yang sopan dan santun. Nah, kamu pasti sudah tahu cara meminta maaf dalam bahasa Indonesia, tapi tahukah kamu berbagai cara untuk meminta maaf dalam bahasa Inggris? Tentunya cara meminta maaf ini ada banyak sekali. Biasanya, di dalam bahasa Inggris permintaan maaf dibedakan dalam situasinya, apakah itu masalah yang besar, kecil, atau dalam situasi yang formal. Nah, ayo kita cari tahu bersama perbedaannya. Yang pertama, meminta maaf untuk masalah yang skalanya kecil. Dalam hal ini, tidak jarang orang hanya meminta maaf menggunakan satu kata, yaitu sorry atau maaf. Seperti saat kamu secara tidak sengaja menginjak kaki orang atau salah melafalkan suatu kata. Nah, selain hanya bilang sorry, di bawah ini merupakan kata-kata yang bisa kamu gunakan untuk meminta maaf dalam hal yang kecil dan situasi yang informal. Seperti my bad, atau kesalahanku, my fault, kesalahanku, sorry about that, maaf mengenai itu. Yang kedua, meminta maaf untuk masalah yang skalanya sedang. Dalam hal ini biasanya kalimat atau frasa yang digunakan akan lebih lengkap daripada saat masalahnya tidak serius. Di bawah merupakan beberapa permintaan bawah yang pantas dalam kasus ini. Seperti, I'm so sorry, saya sangat minta maaf. Atau I apologize for, saya minta maaf karena forgive me, my mistakes, kesalahan saya. Contoh, I'm so sorry, I should have been more careful, yang artinya saya hanya meminta maaf, seharusnya saya lebih hati-hati. Yang kedua, are you okay? I apologize for stepping on your feet. Apakah kamu baik-baik saja? Saya minta maaf karena menginjak kaki kamu. Please forgive me, tolong maafin aku. Selain masalahnya yang lebih serius, kalimat atau frasa ini juga bisa digunakan dalam situasi yang lebih formal. Dari nomor 1, misalnya berminta maaf pada orang yang tidak kamu kenal dalam setting acara yang formal. Yang ketiga, meminta untuk masalah yang skalanya besar pada situasi formal. Dalam kategori ini, kata-kata yang dipakai lebih lengkap dari kategori sebelumnya. Selain dalam situasi yang formal, misalnya dalam setting tempat kerja, kamu juga bisa menggunakan jika kamu berbuat salah kepada teman atau kolegamu. Nah, kamu bisa menggunakan cara-cara berikut ini. Yang pertama, I apologize from the depths of my heart, yang artinya saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Yang kedua, I would like to or I want to apologize, artinya saya ingin minta maaf. Yang ketiga, I sincerely apologize, saya sungguh meminta maaf. Yang keempat, I want to tell you that I'm sorry, yang artinya saya ingin menyampaikan bahwa saya minta maaf. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan frasa ini di belakang kalimatmu untuk menunjukkan bahwa kamu sangat menyesal dan berharap bisa dimaafkan. Seperti, that was wrong of me, perlakuan itu memang salah saya. I hope you can forgive me, saya harap kamu bisa memaafkan saya. Di bawah merupakan beberapa contoh kalimatnya adalah I apologize from the depths of my heart for all the problems that I have caused.
I hope you can forgive me. Yang artinya, saya meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam atas semua masalah yang terjadi karena saya. Saya harap kamu bisa memaafkan saya. Selanjutnya, I want to tell you that I'm sorry for my behavior last night. That was wrong of me. I'm really sorry. Saya ingin menyampaikan bahwa saya meminta maaf atas sikap saya tadi malam itu memang salah saya. Saya sangat meminta maaf. Dan selanjutnya, I would like to apologize for my action. I was not in the right state of mind. My bad. Saya minta maaf atas tindakan saya saat itu. Saya tidak berpikir dengan jernih, memang itu salah saya. Sampai di sini pemaparan mengenai cara minta maaf dalam bahasa Inggris. Semoga mudah dipahami dan kalian bisa meminta maaf dengan benar ya sekarang. Oke, jadi itu saja materi yang bisa saya ajarkan. Terima kasih student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.